Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan membahas mengenai bina dari fi'il mudhari, mabni ma'lum dan mabni majhul. Setelah kemarin kita membahas tentang fi'il madi, sekarang pembahasan berikutnya adalah fi'il mudhari. Ya, sebelum membahas tentang tanda dari fi'il mudhari, yang saya terangkan 10 menit mengenai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang bermakna sedang atau akan. Bermakna sedang atau akan. Jadi perbedaan antara fi'il madi dengan fi'il mudhari, kalau fi'il madi itu adalah fi'il yang bermakna sudah. Untuk fi'il mudhari itu adalah fi'il yang bermakna sedang atau akan. Sedang dilakukan atau akan dilakukan. Itu fi'il mudhari. Misal ada contoh kalimat kalau doroba itu artinya sudah dipukul. Fi'il madi doroba itu artinya sudah dipukul. Beda dengan yadribu fi'il mudhari. Doroba artinya sudah dipukul. Sementara fi'il mudhari'nya yaitu yadribu. Doroba yadribu. Yang artinya sedang atau akan dipukul. Itu doroba yadribu. Ketika berlafaz yadribu, ini artinya sedang. Dan fi'il mudhari akan bermakna akan, itu ketika didahului oleh sin. Saya deribu. Ini sin ini yang mengartikan akan dipukul. Jadi yang awalnya doroba berarti sudah memukul, yadribu sedang memukul, dan saya dribu akan memukul. Tanda dari fi'il mudhari itu dimulai dengan huruf mudharaah. Itu tandanya fi'il mudhari adalah dimulai dengan huruf mudharaah. Yang mana huruf mudharaah itu terkumpul dari dalam lafaz nakti. Ada nun, alif, ta, dan iya. Itu huruf-huruf mudharaah. Nun, hamzah, ta, dan ya. Yang memiliki arti masing-masing. Nun itu berarti kami, alif itu saya, ta itu kamu, ya itu dia. Karena perbedaan huruf mudharaah itu menyebabkan perbedaan arti dari fi'il mudhari. Menunjukkan perbedaan subjek pelaku dari fi'il mudhari. Kalau misal nadribu, maka itu artinya adalah kami memukul. Kalau huruf mudharaahnya menggunakan alif adribu, saya memukul. Kalau tak, kamu memukul, yadribu, dia yang memukul. Maka setiap perbedaan huruf A terdapat perbedaan subjek dari fiil tersebut, pelaku dari fiil. Misal kita ambil contoh nasta'milu, istamala yasta'milu yang artinya menggunakan.
Astakmilu itu artinya kami yang menggunakan. Astakmilu alif, menggunakan alif, itu berarti saya menggunakan. Tastakmilu, kamu menggunakan. Dan yang terakhir, yastakmilu, itu artinya dia yang menggunakan. Itu perbedaan huruf-huruf mudhari'ah dari fi'il mudhari. Kemudian ada contoh lagi dari wazan tafa'ala. Takallama yatakallamu. Tatakallamu. Kalau natakallamu itu artinya kami. Kami yang berbicara. Atakallamu saya berbicara. Tatakallamu kamu yang berbicara. Yatakallamu dia yang berbicara. Itu perbedaan dari masing-masing arti dari huruf mudhari'ah. Jadi alif, nun, ta, ya ini memiliki arti masing-masing. Untuk mengetahuinya, teman-teman bisa menghafalkan tasrif lugawi dari fi'il mudhari. Kalau kemarin kita sudah dikenalkan dengan tasrif lugawi fi'il madhi, fa'ala, fa'ala, fa'alu, ila akhirih. Ini juga fi'il mudhari memiliki tasrif lugawi, yang mana tasrifan ini akan merubah lafaz sesuai dengan fa'il atau pelaku dari fi'il dari pekerjaan itu. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, taf'ulu, naf'ulu. Ini semua namanya tasrifan fi'il mudhari, yang mana ini berubah sesuai dengan fa'il pelaku dari fi'il mudhari tersebut. Mufrad mudzakkar ghaib, tasniyah mudzakkar ghaib, jamak mudzakkar ghaib sebagaimana di fi'il madhi kemarin. Berarti untuk yang bagian tiga di awal itu akan menunjukkan mufrad mudzakkar ghaib, yaitu laki-laki yang menjadi pokok menjadi pembicaraan. Tahu kalau kita terjemah dia. Jadi orang ketiga. Kalau yang pertama yang mufrad berarti satu orang, yaf'alani berarti dua orang, yaf'aluna banyak orang laki-laki yang gaib, atau kalau terjemah bahasa Indonesia jadi mereka. Ini untuk bagian yang pertama. Dan huruf mudhari'ah untuk bagian pertama ini semuanya menggunakan iya. Yaf'alan, yaf'alani, yaf'alu, yaf'uluna. Kemudian bagian kedua itu ada mu'annas ghaibah. Untuk ghaibah yang perempuan. Ketika kita membicarakan perempuan, maka fi'il madhi yang digunakan adalah seperti ini. Misal kita mengatakan Zainab sedang makan, maka yang digunakan adalah tafmulu, ta'kulu Zainab. Kalau Zaid yang makan, maka kita gunakan yaf'ulu Zaidun. Karena mufrad mudzakkar, kalau mufrad muannas itu menggunakan taf'ulu. Untuk mufrad muannas itu meski bermakna dia. Di sini menggunakan tak, tak dan ya, yaf'ul. Nah, jadi ada keserupaan nanti antara taf'uluna, taf'ulani dengan bagian yang bawah. Nanti bisa dilihat dari makna-makna lafaz sebelum dan setelahnya. Ini pertama, tiga pertama untuk mufrad mudzakkar ghaib, kemudian muannas ghaib. Yang tiga berikutnya ini mudzakkar mukhatab. Jadi orang yang kita ajak bicara, misal, apakah kamu sudah makan? Hal ta'kulu, kalau yang diajak bicara laki-laki satu. Kalau yang diajak bicara dua orang laki-laki, hal ta'kulani, menggunakan wazan ta'kulani. Atau yang ditanyakan orang banyak, hal ta'kuluna, apakah kalian sudah makan? Ini bermakna mufrad mudzakkar jamak. Kamu, kalau ini kalau kita terjemah bisa menggunakan kalian.
Itu kalau laki-laki lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya adalah perempuan, maka kita menggunakan ini. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Kita ingin bertanya pada teman perempuan kita, apakah kamu sudah makan? Maka kita bisa menggunakan hal ta'kulina. Jadi bagian belakangnya disamakan dengan ini. Ta'kulina, ta'kulani, ta'kulna. Nih, yang tiga, mufrad mudzakkar ghaib. Yang ini muannas ghaib. Lalu ini mudzakkar mukhatab, orang kedua yang kita ajak bicara. Yang bawahnya adalah muannas mukhatab, orang yang dia bicara yang perempuan. Untuk yang af'ulu naf'ulu, af'ulu itu ini huruf mudoranya menggunakan alif. Af'ulu berarti ini mutakalim wahdah. Kalau kita ingin menyampaikan kita sendiri pelakunya, saya sudah makan. Saya sudah tidur. Ana arkudu. Saya sedang makan. Ana akulu. Saya sedang belajar. Ana ata'allamu. Huruf mudoranya mengganti alif karena mutakalim wahdah. Kalau nun itu berarti naf'ulu. Mutakalim al-ghair kami. Jadi misal kita mengatakan kami sedang belajar baca kitab. Nahnu nata'allamu qiraatal kitab. Menggunakan nun. Nata'allamu. Kalau saya ata'allamu. Dan begitu juga seterusnya. Jadi tasrif lughawi ini, baik itu di fi'il madi, fi'il mudhari, atau nanti ada yang di fi'il amar, itu gunanya untuk menyesuaikan dengan pelaku dari pekerjaan itu. Kalau pelakunya adalah orang yang gaib, maka menggunakan ini. Kalau orang yang pelaku dari pekerjaan itu adalah orang yang kita ajak bicara, maka menggunakan yang muhotob. Kalau pelakunya adalah diri kita sendiri, ya kita gunakan yang mutakalim wahdah atau mutakalim al ghair. Misal kita praktekkan di contoh ini. Yansuru ini memiliki arti menolong. Jadi kalau yansuru, dia menolong, dia satu lagi menolong. Kemudian yansuroni, dia dua orang laki-laki sedang menolong. Yansuruna, mereka laki-laki menolong. Mereka ini lebih dari dua, bisa tiga, empat, dan seterusnya. Ini yang gaib. Kemudian yang lanjutnya yang gaibah. Tansuru, dia perempuan sedang menolong. Dia perempuan dua sedang menolong. Yansurna, kalian perempuan sedang menolong. Untuk yang mukhatab, tansuru, maka ini artinya kamu sedang menolong. Tansuroni, kamu berdua sedang menolong. Tansuruna, kalian sedang menolong. Ini untuk yang laki-laki, kalau yang perempuan menggunakan ini. Kalau misalnya ingin mengatakan saya sedang menolong, ansuru, maka menggunakan alif. Kalau kami, nansuru. Itu mengenai tasrif lughawi dari fi'il mudhari. Jadi huruf mudhari itu bisa berubah sesuai dengan fa'ilnya. Jadi misalkan kita ingin mengucapkan bahasa Arab, itu bukan sesuka hati untuk merubah huruf mudharanya. Oh, saya ingin menggunakan alif, saya ingin menggunakan ta. Bukan seperti itu, tapi harus menyesuaikan dengan kalam kita. Fa'il dari kata kerja itu siapa, baru dicocokkan dengan huruf mudharanya. Ada pertanyaan? Kemudian fa'in bima'lumin fafathuha wajab illa rubai ghairu dhammin mujtanab. Fi'il mudhari mabni ma'lum. Maklum itu sebagaimana yang dijelaskan kemarin adalah fi'il mudhari yang bermakna aktif. Maksudnya bukan pasif, bukan kata kerja pasif. Doroba memukul, kalau dimajhulkan menjadi duriba, dipukul. Begitu juga di fi'il mudhari. Ada yang kata kerja aktif, ada kata kerja
pasif. Untuk fi'il mudhari yang mabni ma'lum, itu huruf mudhari'ahnya harus dibaca fathah. Kecuali fi'il rubai, maka huruf mudhari'ahnya dibaca dhammah. Untuk yang sulasi, karena hanya ada tiga, yaf'ilu, yaf'ulu, yaf'alu. Contohnya misal, fa'ala yaf'ilu. Ini ada doroba yadribu. Ini sulasi. Uyaknya fathah. Yaf'ulu. Ada nasoro yansuru. Yaf'ulu. Iyaknya juga dibaca fathah. Yaf'alu. Alima ya'lamu. Fa'ila yaf'alu. Iyaknya dibaca fathah. Iya, yang dibaca dhamma itu cuma ada di wazan rubai. Rubai itu berarti fiil yang terdapat tambahan satu. Ada wazan af'ala yuf'ilu yang tambahannya adalah hamzah. Af'ala yuf'ilu, maka ianya dibaca dhammah yuf'ilu. Atau tambahan alif fa'ala yufa'ilu. Iya, di sini juga dibaca dhammah fa'ala yufa'ilu. Dan yang terakhir wazan rubai itu ada tambahan tasdid. Fa'ala yufa'ilu. Itu tambahannya tasdid. Di sini dibaca doma. Yang dibaca doma khusus yang rubai. Sementara yang lain itu semuanya dibaca fathah. Seperti tafa'ala yatafa'alu. Tambahannya ini ada ta sama alif. Tafa'ala juga ianya dibaca fathah. Tafa'ala yatafa'alu. Atau ifta'ala yafta'ilu. Iyanya dibaca fathah. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Kemudian ada wazan imfa'ala yamfa'ilu. Iyanya juga dibaca fathah. Karena termasuk fi'il yang khumasi. Berikutnya ada if'alla yaf'allu. Ini juga bagian dari fi'il khumasi. Makanya iyanya dibaca fathah. If'alla yaf'allu. Yang terakhir ada wazan istaf'ala yastaf'ilu. Dibaca fathah juga. Istaf'ala yastaf'ilu. Untuk yang dibaca dhamma cuma di rubai. Af'ala yufilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Kemudian, wa ma qubailal akhir iksir abada minalladhi ala thalathatin ada. Bima ada ma ja'a min tafa'ala kal'ati min tafa'ala au tafa'lala. Huruf sebelum akhir dari fi'il mudhari mabni ma'lum, ini tetap pembahasan di mabni ma'lum. Selain sulasi mujarrad, rubai, khumasi, dan sudasi, itu harus dibaca kasroh. Selain yang sulasi, itu harus dibaca kasroh. Contohnya ini. Untuk yang rubai af'ala yuf'ilu, ainnya kasroh semua. Yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Itu juga ke kasroh. Kecuali yang ikut wazan tafa'ala, tafa'lala. Ini yang dibaca dhammah. Nggak dibaca. Contohnya yatafa'alu. Tafa'ala. Ini yang pengecualian. Untuk wazan ini, ain fiilnya dibaca dibaca fathah. Tafa'ala yatafa'alu. Ini dibaca fathah ain fiil mudhari'nya. Kemudian juga tafa'ala. Ini yang pengecualian. Tafa'ala yatafa'alu. Untuk yang lain tetap dibaca kasroh.
Ifta'ala yaftailu. Imfa'ala yamfa'ilu. If'ala yaf'alu. Istaf'ala yastaf'ilu. Juga pengecualian itu ada di wazan tafa'lala yatafa'lalu. Yatafa'lalu. Tafa'lala yatafa'lalu. Setelah barusan mengenai fi'il mabni ma'lum, sekarang pembahasannya mabni majhul. Ketika fi'il mudhari itu bermabni majhul, maka huruf mudhara'nya dibaca dhammah dan huruf sebelum akhir dibaca fathah. Sebagaimana fa'ulnya fi'il mudhari, huruf mudhara'nya dibaca dhammah, sebelum akhir dibaca fathah. Af'ala yuf'ilu ketika dimajhulkan menjadi yuf'alu. Fa'ala menjadi yufa'alu. Fa'ala menjadi yufa'alu. Ketika maklum yufa'il, ketika majhul menjadi yufa'al. Tafa'ala yatafa'alu menjadi yutafa'alu. Kemudian ada wazan yutafa'alu. Ifta'ala yafta'ilu menjadi yufta'alu. Infa'ala yanfa'ilu. Yunfa'alu. If'ala yaf'alu menjadi yuf'alu. Jadi semuanya huruf mudora'nya, cara memeculkannya kita baca dhamma semua. Dan sebelum akhirnya kita baca fathah. Misal kita buat contoh di sini. Af'ala yuf'ilu. Itu kalau kita contoh akroma yukrimu. Ada akroma yukrimu. Awalnya adalah yukrimu. Cara mematsulkannya, huruf pertama dibaca dhammah. Berhubung ini sudah dhammah di awal karena berupa rubai, maka gak usah ada perubahan. Tinggal sebelum akhirnya yang dirubah menjadi yukromu. Fa'ala yufa'ilu. Daraba yudaribu. Karena yu-nya ini sudah dibaca dhammah yudaribu ketika maklum, maka tinggal merubah harokat ro-nya. Yudarabu. Yudarabu. Fa'ala yufa'ilu yudarabu. Fa'ala yufa'ilu. Maka contoh misal adalah karroma. Karroma yukarrimu takriman. Karroma yukarrimu. Maka ketika dimaculkan menjadi yukarromu. Tinggal pokoknya ya difathahkan. Nih. Karena memang wazan serubai untuk iya-nya itu dari awal sudah dibaca dhammah. Maka nggak perlu ada perubahan. Beda dengan yang humasi. Tafa'ala yatafa'alu tadharaba yatadharabu. Misal kita contoh yatadharabu. Ini lafaz yatadharabu ketika maklum cara bacanya yatadharabu. Ketika dimaculkan, huruf pertamanya dibaca dhammah. Yu menjadi yutadharabu. Atau ifta'ala yafta'ilu. In kasaro yang kasiru. In kasaro yang kasiru. Yang kasiru. Yang kasiru.
Maka ketika ingin dimaculkan, iya-nya kita ganti dhammah menjadi yu, dan huruf sebelum akhir si-nya, ro-nya kita baca fathah kasaru, yung kasaru. Seperti itu cara memaculkan fiil mudhari. Istaf'ala yastaf'ilu. Istamala, ada contoh istamala yang yastamilu. Istamala yastamilu. Ketika lafaz ini ingin kita maculkan, maka iya-nya kita ganti dhammah, huruf pertamanya, huruf mudhari'ahnya kita ganti dhammah, dan sebelum akhir kita fathahkan yusta'malu. Maka di situ akan berubah maknanya. Kalau yasta'milu artinya menggunakan, kalau yusta'malu digunakan. Jadi kalau kita praktekkan ke dalam suatu contoh, misal antara maklum dan majhul, yasta'milu, yasta, yasta'milu Zaidun as-sauba. Ini bentuk kerja maklum karena kata kerjanya aktif. Yasta'milu Zaidun ats-tsaubah. Zaid menggunakan baju. Ini ketika dimaklumkan. Ketika ingin dimaculkan, maka huruf mudhara'ahnya dibaca dhammah, kemudian sebelum akhirnya dibaca fathah yusta'malu. Ketika lafaz ini dimaculkan, maka Zaidun yang menjadi fa'il itu harus dibuang. Zaidunnya dibuang dan lafaz langsung menggunakan ats-tsaub. Ats-tsauba yang awalnya menjadi maf'ul dibaca nasab menjadi objek dari lafaz yastamilu, tsauba langsung menjadi naibul fa'il. Istilah dalam susunan Arab itu naibul fa'il, menggantikan Zaidun. Maka ketika kita artikan Zaid menggunakan baju, kalau di dalam bentuk majhul maka menjadi baju digunakan. Baju digunakan. Jadi cara mengubah bentuk majhul selain dengan merubah bentuk fiilnya, itu susunan fa'il dan maf'ulnya juga ikut berubah. Fa'ilnya kita buang, kemudian maf'ulnya kita jadikan naibul fa'il yang otomatis merubah cara baca yang awalnya nasab, sauba, menjadi saubu. Kalau kita contohkan lain, doroba yadribu. Yadribu al-mus. Yadribu Yadribu Ahmad sahibahu. Sahibahu. Salah ada contoh ini bentuk maklumnya. Yadribu Ahmadu. Ahmad memukul. Sahibahu menjadi maf'ul. Sahibahu. Memukul temannya. Ahmadu rofa menjadi fa'il. Ini lafaz Ahmadu rofa menjadi fa'il. Sahibahu nasab menjadi maf'ul. Yadribu Ahmadu sahibahu. Sahibahu menjadi maf'ul. Kalau kita ingin meculkan lafaz ini, maka langkah pertama adalah mengubah bentuk fi'il mudhari'nya dengan cara huruf mudhari'nya didomahkan dan sebelum akhir dibaca fathah.
Yudrobu. Yudrobu. Setelah itu fa'ilnya, lafadz ahmadunya kita buang. Yudrobu, sohibahu, yudrobunya setelah fa'il dibuang, maka maf'ulnya berubah menjadi naibul fa'il. Menjadi sohibuhu. Yang awal artinya adalah Ahmad memukul temannya, kemudian berubah menjadi temannya Ahmad dipukul. Dipukul temannya Ahmad. Itu namanya bentuk mabni majhul. Kemudian wa akhirun lahu bimuqtadal amal min raf'in aw nasbin kadza jismun hasal. Akhirnya fi'il mudhari itu diirobi menurut kebutuhan amil yang masuk. Jadi fi'il mudhari itu tanda i'rabnya sesuai dengan kebutuhan amilnya. Kalau amilnya rofa, maka dibaca rofa. Kalau amilnya nasab, maka dibaca nasab. Kalau jazm, juga dibaca jazm. Dan tanda i'rabnya itu menyesuaikan dengan fiilnya, bentuk dari fiilnya itu sendiri. Dibaca rofa ketika sepi dari fi'amil, nasab dan jazm. Kalau ada amil nasab seperti an, maka dibaca nasab. Kalau ada amil jazm, maka dibaca jazm. Contohnya misal di sini ada lafaz yadribu. Kalau ada nasab, maka yadriba. Kalau jazm, yadrib. Ini sahih akhir. Kemarin juga sempat disinggung perbedaan amil, perbedaan cara baca untuk fi'il mudhari. Kalau sahih akhir, maka dhamma fathah sukun. Yadribu, ayyadriba, lam yadrib. Kalau mu'tal alif, dhamma fathahnya dikira-kirakan. Mu'tal alif berarti ada alif di akhirnya, yakhsha. Maka cara bacanya yakhsha, ayyakhsha. Dan ketika jazm untuk yang al itu membuang huruf ilat. Menjadi yakhsha. Jadi alif yang awalnya ada di belakangnya itu dibuang. Menjadi yakhsha. Untuk mu'tal ya dan mu'tal wawu, itu ketika nasab ditampakkan. Ketika rofa, sebagaimana mu'tal alif dikira-kirakan. Yarmi, yarzu. Kalau nasab menjadi yarmiya, yarzua. Dibaca nasab ketika ada ambil nasab. An ini salah satu ambil nasab. Dan ketika dijazmkan untuk mutalia dan wawu, itu dengan membuang huruf ilatnya. Yang awalnya yarmi menjadi lam yarmi. Yang awalnya yarzu menjadi lam yarzu. Karena bertemu dengan amil jazm. Itu ketika mu'tal. Tanda i'rabnya menggunakan dhamma, fathah, dan membuang huruf illat. Sementara ketika fi'il mudhari itu berupa af'alul khamsah, maka ketika rofa yadribani ditetapkan alif nunnya, ketika nasab dan jazm, nun yang awalnya nampak itu kita buang. La yadriba, lam yadriba. Af'alul khamsah, sebagaimana kemarin dijelaskan, itu adalah yang berakhiran alif nun, waw nun, dan ya nun. Berarti ketika kata asref, yaf'alani yaf'aluna, taf'alani taf'alani, taf'alani taf'aluna, taf'alina taf'alani, tuh yang af'alul khamsah. Kalau taf'ulna ini bukan af'alul khamsah. Yaf'ulna juga bukan. Cuma yang berakhiran alif nun, waw nun, atau iya nun itu yang af'alul khamsah. Dan af'alul khamsah itu juga bisa berasal dari fi'il yang sahih atau mu'tal. Jadi yang awalnya sahih, yaf'ulu, ketika tasrif lughawi menjadi taf'ulauna, maka ini udah berubah menjadi af'alul khamsah.
Ataupun yang mu'tal, yaghzu, yarmi, yardha, ketika bentuk af'alul yamsah, yaghzuwani, yarmiyani, yardayani. Ini ketika berbentuk af'alul khamsah. Yang mana tanda i'rabnya itu dengan menetapkan nun di waktu rafa dan membuang nun dan di waktu nasab dan jazm. Kapan dibaca nasab? Jika kemasukan amil. Jika kemasukan amil jazm maka dibaca jazm. Jika ada amil nasab dibaca nasab. Amrun wa nahyun in bihi laman tasil aula wa sakin in yasiha kal tamil. Wal akhirah dif iyu al wa nuni fi amsilatin wa nunu niswatin tafi. Fi'il mudhari yang dimasuki lam amar itu disebut amar ghaib. Sedangkan jika dimasuki la nahi maka disebut fi'il nahi. Akhirnya fi'il mudhari yang kemasukan lam amar atau la nahi itu harus disukunkan jika berupa huruf sahih seperti litamil, latamil, dan jika akhirnya berupa huruf illat maka huruf illatnya harus dibuang seperti liyaghzu, liyaghsha, la taghsha. Jika berupa fa'alul khamsah maka nunnya harus dibuang liyansuru. Ini pembahasan fi'il mudhari ketika kemasukan lam amar. Jadi ketika ada fi'il mudhari kemasukan lam amar, ini bukan membahas tentang i'rab sudah, tapi ketika fi'il mudhari kemasukan lam amar. Misal di sini lam amar, lam amar. Lam amar itu berarti lam berarti perintah. Yang awalnya yadribu artinya memukul, sedang memukul. Ketika kemasukan lam amar, maka berarti pukullah, liyadrib. Maka di sini ketika masukkan lam amar untuk yang sahih akhir, maka dibaca liyadrib. Dibaca jazm, dibaca sukun, liyadrib. Untuk yang mu'tal alif, maka alifnya dibuang, liyakhsha. Yang mu'tal mim, iyanya yang dibuang, liyarmi. Begitu juga dengan yang mu'tal waw, maka wawnya dibuang, liyaghzu, liyaghzu. Sementara yang awalul khamsah, maka cara bacanya menjadi liyadriba, nunnya dibuang ketika bertemu dengan lam amar. Begitu juga dibuang ketika bertemu dengan la nahi. Kalau fi'il mudhari'nya bertemu dengan la nahi, maka fi'il mudhari'nya juga disesuaikan harokatnya. Kalau bertemu dengan la nahi. La nahi itu berarti larangan. Jangan. Kalau la amar itu berarti perintah. Kalau la nahi berarti larangan. Maka nanti la yadrib. Idrib la yadrib. Itu la nahi. Liyaghsha maka menjadi la yaghsha.
Janganlah kamu takut. Liyarmi. La yarmi. Jangan kau lempar. Waza. Yarzu. Jangan kau pergi. Liyadriba. Janganlah kau pukul. Ini bentuk fi'il madi, fi'il mudhari yang bertemu dengan lam amar dan la nahi. Jadi perubahan fi'il mudhari yang bertemu dengan lam amar dengan la nahi itu seolah-olah disamakan sebagaimana ketika jazm disesuaikan. Kalau akhir maka sukun, kalau mu'tal maka membuang huruf illat, kalau alul hamzah maka membuang huruf nunnya. Begitu juga ketika afalul khams fiil bertemu dengan lam amar ataupun la nahi, maka disesuaikan dengan tanda waktu jazmnya. Dan ini ketika ditanya ini udah menjadi fiil nahi. Sampai sini ada pertanyaan yang masih belum dipaham. Insya Allah tidak ada Ustaz. Baik, kalau tidak ada saya akhiri pertemuan malam hari